Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di mata kuliah Hukum Bisnis dan Teknologi Informasi. Sebelumnya mohon maaf saya terlambat memberikan materi dan memberikan penjelasan. Di pertemuan kali ini, seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan, saya akan menyampaikan juga tentang kaitannya dengan startup dan nanti akan saya sambungkan dengan konsep hukum bisnis dan teknologi informasi. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang startup, apa itu startup dan beberapa yang terkait. Apa itu startup? Startup itu sebelum era-era booming startup sekarang ini, startup itu sebenarnya diartikan sebagai bisnis biasa saja. Jadi misalkan ada usaha baru, misalkan buka restoran, itu pun juga bisa disebut startup. Namun istilah startup ini akhir-akhir ini mengalami penyempitan makna, di mana startup itu lebih cenderung ke arah yang berbau IT atau berbau digital. Jadi apa itu startup? Definisi sederhananya dia adalah bisnis rintisan, baik itu berbau teknologi maupun tidak berbau teknologi. Kemudian berkembang atau menyempit ya. Diartikan sebuah institusi yang dirancang untuk menghasilkan produk atau layanan baru untuk menyelesaikan masalah masyarakat dalam kondisi ketidakpastian ekstrim. Definisi ini disampaikan oleh Eric Ries dalam bukunya The Lean Startup. Teman-teman bisa download bukunya. Lean Startup ini buku yang sangat fenomenal di bidang startup, bisa di-download di internet. Kemudian istilah startup ini diartikan secara umum oleh Yudo Yudanto dalam bukunya Information Technology Business Startup. Itu diartikan sebagai bisnis model baru dalam mendirikan usaha dengan ciri memaksimalkan fasilitas teknologi dengan didukung perencanaan yang matang, idealisme individu, dan juga tema usaha yang unik. Intinya ada beberapa komponen: usaha baru, ada teknologi, dan ada idealisme dan ide unik. Itu yang akhir-akhir ini dikatakan sebagai sebuah startup. Selanjutnya, karakteristik bisnis startup itu ada beberapa. Biasanya dia kurang dari 3 tahun, tapi ada juga startup yang lebih dari itu. Karakter selanjutnya itu ada inovasi dan keunikan ide. Jadi startup itu biasanya idenya khusus, idenya baru, atau ide lama tapi dikemas atau dibumbui dengan metode-metode baru atau cara-cara baru. Kemudian karakter selanjutnya adalah minimnya SDM atau karyawannya sedikit. Biasanya ya bosnya ya karyawannya. Kemudian struktur organisasinya multitasking karena minimnya SDM tadi, sehingga ya multitasking. Bosnya ya tukang sapu, ya direkturnya gitu, dan seterusnya. Ada semangat idealisme di antara timnya karena mereka memegang satu visi ke depan yang luar biasa untuk membesarkan startup-nya nanti menjadi sebuah perusahaan besar. Kondisi ketidakpastian ini dari hal yang sangat mendasar, yaitu bisnis modelnya itu masih belum pasti. Jadi startup itu masih mencari bentuk bisnis modelnya. Nah, jadi bentuk bisnis modelnya masih bisa berubah-ubah sesuai dengan berjalannya waktu, sesuai dengan feedback dari customer. Karakteristik selanjutnya jelas didominasi dengan teknologi karena dia internet basis atau IT basis. Menggunakan media internet selanjutnya, kemudian mudah beradaptasi. Mudah beradaptasi ini sesuai dengan feedback yang diberikan oleh customer-nya, kemudian layanan berubah atau produk berubah atau bisnis modelnya yang berubah. Itu karakteristik bisnis startup.
Selanjutnya organisasi startup ini meminjam istilah-istilah perusahaan besar, walaupun aktualnya ini ya orang-orang itu saja gitu, atau orangnya ya sebenarnya sedikit sekali gitu. Ada CEO, Chief Executive Officer, ini biasanya pendiri atau pencetus ide startup yang pertama, dia yang bertugas untuk meletakkan visi, misi, dan visioner daripada organisasi startup ini. Kemudian CFO, Chief Finance Officer, tentunya tugasnya adalah masalah keuangan, cash flow, dan lain-lain. Kemudian CTO, nah ini biasanya lah inti dari pembuat produknya. Dia misalkan programmer atau network technician dan seterusnya. Ada CEO, Chief Operation Officer, nah ini tugasnya mengelola operasional dari aset, kemudian sarana dan prasarana dan sebagainya. Kemudian CSO, ini sales yang bertugas dalam penjualan, dan CMO marketing dalam marketing dan branding. Nah, ada pertanyaan, apakah sebuah startup harus terdiri dari 6 komponen organisasi ini? Jawabannya adalah tidak. Ada startup yang dimulai dari 2 orang saja, ya. Bahkan ada yang startup dimulai dengan ya pendirinya saja. Dialah pendirinya, dialah yang membuat softwarenya, dialah yang memasarkan dan menjualnya. Itu boleh sekali. Lebih ramping, namun bukan sendiri ya maksudnya. Lebih ramping ini lebih gesit dan cepat dalam bergerak. Oke. Materi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Ada sedikit, bukan tugas ya, ini hanya memancing teman-teman untuk bisa berkreasi, maksudnya memancing teman-teman untuk bisa berpikir. Jadi saya ada pancingan seperti ini, mohon didiskusikan. Jika Anda ingin membuat bisnis startup, kira-kira apa? Nah, ini saya sampaikan supaya teman-teman dari sekarang itu tidak hanya fokus setelah lulus kuliah nanti kerja atau melamar kerja kemana, tapi dari sekarang teman-teman juga bisa memikirkan bahwa ada jalur lain selain melamar pekerjaan, yaitu menciptakan pekerjaan. Nah, tentunya karena kita jurusan sistem informasi, menciptakan pekerjaan itu akan lebih pas jika kita menciptakan pekerjaan yang berbasis teknologi IT, yaitu startup minded. Nah, kira-kira apa idenya? Silahkan disampaikan di diskusi di WhatsApp ataupun di EduLearning. Jadi ini nggak ada tugas ya, di pertemuan ini nggak ada tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.